Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Tiada pujian yang terus layak dan pantas terucap melalui lisan kita selain ucapan alhamdulillah. Hingga hari ini tanggal 14 Jumadil Awal kalau tidak salah, Allah masih beri kesempatan luar biasa bagi kita menghirup udara segar, duduk nyaman di masjid, melaksanakan sholat berjamaah. Yang mungkin apa yang kita lakukan hari ini dicemburui oleh saudara-saudara kita yang pernah diuji oleh Allah dengan bencana, baik saudara-saudara kita yang berada di Cianjur atau yang sekarang terbaru di Semeru. Juga di daerah Garut juga ada juga yang katanya rumahnya sudah mulai ada yang roboh katanya. Makanya ada satu yang memposting bagus gitu. Kalau kita sekarang membantu orang-orang Cianjur, sebenarnya mereka pun membantu kita untuk sadar bahwa jangan pernah merasa aman dengan Allah yang berada di langit, yang bisa jadi kapanpun bumi ini akan bergoncang dimanapun termasuk di tempat kita ini. Makanya dalam surah Al-Mulk Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'amintum man fis samai ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Jadi apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di langit, yang bisa jadi bumi ini tiba-tiba bergoncang? Makanya bersyukur Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Makan masih enak, tidur masih nyaman, ibadah masih tenang. Ini luar biasa sekali. Nah, judul kita hari ini tentang bercanda kelewat batas, judulnya teh. Teman-teman sekalian, gambaran ajaran Islam itu bukan ajaran yang kaku. Bahkan disampaikan bukan oleh orang yang kaku. Saya kasih contoh saja. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Salam. Beliau itu ingin membuktikan ini seperti apa sih wajah Rasul. Karena dulu tuh kadang tahu nama nggak tahu wajah. Kalau dulu zaman saya tahu suara tapi nggak tahu wajahnya seperti apa. Karena kan belum zaman YouTube, TV pun jarang dakwah-dakwah masuk TV. Dulu ada Kiai Haji Allahyarham Kiai Haji Zainul MZ masuk TV saja luar biasa. Sampai saya RT nalarongton karena dulu hanya mendengar suara. Seperti apa beliau orangnya itu. Maka ketika ada di TV, si Kiai geningan wajahnya. Kalau sekarang mah gampang. Ustadz nu tidak terkenal lagi bisa aya di YouTube atau di IG dan yang lainnya. Nah, orang tuh hanya mendengar seperti apa sih Rasul. Maka ketika Rasul datang ke Madinah, Abdullah bin Salam itu sosok orang yang menunggu-nunggu. Dari presentasi orang yang datang ke Madinah tentang Rasulullah, ini membuat penasaran Abdullah bin Salam. Seperti apa gerangan wajah Rasul. Maka beliau berada di terdepan ingin melihat. Ternyata ketika datang Rasulullah, apa kesaksian beliau? Bahasa sekarang testimoni. Nggak ada wajah-wajah pendusta pada diri Rasul itu. Beliau sosok orang yang luar biasa, wajahnya tuh ramah. Maka kalau orang pertama kali melihat wajahnya udah jatuh cinta. Beda jeung urang itu. Hati-hati bisi pas lihat wajah orang timimiti we geus rumeuk gitu. Ini mah Rasul ketika melihat pertama kali orang tuh jatuh cinta. Makanya istilahnya ada bahasa tabassumu ka fi wajhi akhika sodaqoh. Senyummu ke wajah saudaramu itu sodaqoh. Saya pernah sampaikan hati-hati bedakan jeung infak. Lamun aya kenceleng mah jangan diajak senyum. Karena itu bukan kotak sodaqoh biasanya. Namun kotak infak. Beda deui. Nah, ketika Rasulullah datang, nggak ada wajah-wajah pendusta pada diri beliau dan orangnya sangat ramah dan sangat lembut.
Saya beri contoh saja tentang pribadi Rasulullah. Ketika orang tengah kumpul di masjid seperti ini, ada orang Arab gunung tiba-tiba dia masuk masjid kemudian kencing di penjuru masjid. Sebagai orang yang ada di masjid kan ini penghinaan luar biasa. Ujuk-ujuk orang masuk kemudian kencing di penjuru masjid. Marah para sahabat. Tapi apa kata Nabi? Mah itu tahan. Kenapa? Karena orang ini bisa jadi tidak tahu ini masjid. Jadi jangan kebayang masjid Rasul tuh masjid Nabawi kayak begini. Akhirnya mah segila apapun orang gak akan kencing di juru masjid. Tapi di situ Pak, di penjurunya karena sudah ada WC-nya. Ini mah masuk ke masjid kencing saja. Para sahabat marah. Tapi Nabi tahu. Orang ini belum tahu. Dan itulah yang namanya aribku bil jahil. Nabi itu lembut kepada orang yang belum tahu. Biarin saja. Kenapa? Orang yang lagi kencing itu lagi kenikmatan sukses. Ceng gitu kan, gerengenah-genah gitu. Kalau orang lagi kencing kemudian ada yang menegur, nanti ada dua hal yang terjadi. Satu, air kencingnya kemana-mana. Dua, pasti buru-buru diasupkan. Nah kalau tiba-tiba langsung cepat-cepat dimasukin, berarti nanti najisnya juga selain mengotori masjid, juga mengotori dirinya. Sok aja teman-teman sekalian masuk ke masjid, kuncian, WC nate, udah tegang tuh. Biasanya kita satu kaki buang air, Bu. Satu kaki nahan tubuh, satu kaki nahan pintu biasanya. Apalagi ada masjid-masjid tertentu nu WC nate bolong, bawahnya teh. Wah, itu lebih tegang lagi. Sudah bolong tak ada kuncinya. Terus airnya bau deh. Aduh itu gak enak. Nah makanya orang itu Nabi tidak marah. Kenapa? Nabi tidak marah orang itu. Satu, Nabi tahu orang itu sedang kencing. Orang sedang kencing kalau ditegur ada dua hal yang terjadi. Satu, najisnya kemana-mana. Dua, bisa jadi mengotori tubuh. Dari nu dewasa mah orang kencingnya itu gak akan mungkin bikin pulau Kalimantan lah. Pasti satu titik kan. Makanya kata Nabi biarin saja. Mau anu jalan-jalan. Dua, Nabi ingin mengajarkan kepada para sahabat bagaimana sih cara mensucikan najis. Kalau kena tanah, nggak usah digali tanahnya. Lalu dibuang keluar, lalu diganti oleh tanah baru. Tapi Nabi hanya memerintahkan pada para sahabat bawa seember air. Lalu siramkan. Kemana? Ke orangnya atau ke najisnya? Tongka orangnya. Bahaya tuh. Panjurkan jelemana. Disiramkan ke tanah yang di situ ada air kencing. Tidak usah digali apalagi diempel. Kenapa? Karena saat itu masih tanah. Beda deui kan aloyana mah. Nah ini gambaran bahwa Nabi itu sosok yang lembut. Tidak keras. Tuh ujuk-ujuk. Tewak-tewak dah tesopan dah. Begitu kan. Ambil. Dengkek ku para sahabat. Iya tesopan. Gak begitu juga. Jadi Nabi itu lihat orangnya. Tapi bukan berarti Nabi gak pernah marah. Nabi pernah marah juga pada satu saat ada orang yang ketika wudhu itu kaki itu tidak dicuci. Tapi diusap. Sampai Nabi jarang marah tapi saat itu Nabi mengatakan wailulil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit itu dari ancaman api neraka. Kenapa? Kalau orang wudhunya tidak sempurna berarti dia tidak sah sholat. Maka Nabi marah, wailul lil aqabi minan. Tapi di sisi yang lain, jangan kebayang sosok Nabi teh, wah tegang gitu. Tiap ketemu jual, innalhamdulillah, begitu oke. Gitu. Nah sesuai dengan judul kali ini, apakah Nabi pernah bergurau, bercanda? Pernah. Hanya bedanya candaan Nabi itu gak pernah dusta. Kayak ginilah gitu. Contohnya ini mah bukan candaan Nabi. Itu saya senang nih pelawak ini karena kalau dia dia bikin satu candaan tuh suka bener. Ini kan lagi musim Piala Dunia ya. Perkiraan siapa yang menang? Ada Brazil. Gak mungkin final itu Argentina versus Brazil. Gak mungkin ya? Nah, antara Argentina lawan Prancis atau Brazil lawan Prancis atau yang lainnya. Tapi teman-teman sekalian, juara dunia Prancis pernah. Brazil pernah,
Prancis Argentina pernah. Itu pernah saling mengalahkan. Brazil pernah ngalahin Prancis pernah ngalahin Brazil waktu ada Zinedine Zidane ya. Apaan itu mau orang itu? Jika Mesut Ozil itu kan namanya Mas'ud Ozil. Mas'ud, orang sana nyebutnya apa? Mesut gitu kan. Karena Mas'ud ya tete. Kalau Arab itu Mas'ud. Orang sana nyebutnya apa? Mesut. Itu mah ikan pesut, tapi ulah beda deh namanya. Nah gini, mereka saling mengalahkan kan. Prancis pernah kalah sama Brazil, Brazil pernah kalah sama Prancis. Brazil pernah kalah sama Argentina, Argentina juga pernah mengalahkan Brazil. Tapi dari ketiga juara dunia ini nggak pernah satupun yang mengalahkan timnas Indonesia. Keren kan? Nggak ada yang pernah ngalahin tuh. Mana ketiga juara dunia ini yang pernah ngalahin timnas Indonesia? Nggak ada. Paling kita mah sama Malaysia kalah. Tapi ama yang tiga ini, juara dunia ini, track recordnya timnas kita belum pernah kalah. Bener tuh? Bener. Karena nggak pernah ketemu. Makanya pertahankan rekor tidak pernah bertemu. Insya Allah kita akan rekor terus bahwa timnas kita nggak pernah dikalahin sama juara dunia. Korea mah itu sudah dipecundangi oleh Brazil. Indonesia belum. Itu keren kan. Nah itu teh candaan yang luar biasa. Bener kan. Kayak dulu tuh. Kiai ngasih nasihat ke santrinya ketika ngangon domba. Si kiai itu bilang begini, ini jaga domba dari yang datang tuh biasanya kan bukan apa yang binatang buas, gitu. Jaga. Ingat hati-hati kalau di jalan kamu ketemu anjing, kamu jangan menggonggong anjing karena kamu anak bapak. Kartos tuh. Kalau ada anjing menggonggong, mun aya anjing ngagogok, ulah digogok deui karena anjing mah anak bapak. Gitu. Jadi lamun anjing ngagogok anjing berarti naon? Anjing anak anjing gitu kan gitu. Duh, luar biasa. Nah, Nabi itu bercandanya tuh tinggi. Kalau kita baca hadis-hadis, canda Nabi itu tingkat tinggi itu. Kadang ketawanya telat itu. Karena candaan Nabi itu luar biasa, tingkat tinggi. Contoh gini, ya Rasulullah, saya ingin naik unta. Bawakan saya seekor unta. Ya, kamu saya kasih naik seekor anak unta. Kamu saya kasih seekor anak unta. Kamu boleh naik anak unta. Dia mengatakan begini, ya Rasulullah, mana bisa saya naik anak unta, badan saya gede. Gitu kan. Tapi yang ternyata yang datang unta besar. Rasul nggak bohong. Kata saham nggak bohong. Dupi eta teh anak unta bukan. Bukan, ini besar. Lahir dari mana dia? Dari unta, berarti anak unta. Tah gitu Rasul. Dia asalnya tersinggung. Maunya saya naik anak unta. Iya. Dia walaupun besar anak apa? Bukan anak munding, anak unta. Kayak ibu-ibu yang kita sering baca riwayat, bahkan para penceramah menyampaikan ketika ini kolot datang, Rasul ari emak asup surga mau hari ini bisa masuk surga tidak? Kata Rasul tidak. Cerik ban, Gusti meni sentimen ke emak macam. Kenapa? Dia ingin masuk surga, tapi kata Nabi nenek-nenek malah masuk surga. Kenapa? Karena kalau ada nenek-nenek asup surga, sareksek atau surga teh. Nggak enak kita memandangnya. Kayak ginilah, kembang indah, berfoto anak-anak ABG garilis kan makin bersinar tuh si kembang. Tapi coba ABG jadul. Berfoto di belakangnya kembang, kan jadi layu, kembang oke gitu. Nah makanya ku Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah apakah nenek masuk surga? Tidak masuk surga. Kenapa? Karena nenek-nenek mah tidak akan ada menjadi penghuni surga. Semuanya di penghuni surga itu garelis. Saya tanya, ada nenek-nenek yang masih cantik? Ada. Kan kayak nini-nini kolot suka dipuji begini. Mak meni gelis kenehnya. Berarti gelis. Gelis nenek-nenek, gelis ABG. Gelis nenek-nenek artinya bandingannya sesama nenek-nenek. Udah digambarkan. Gening bututnya nyada di jeung naon jeung ABG. Tingkat cantiknya cantik nenek-nenek. Kayak Ibu Titi Puspa kan. Aduh. Sekelas beliau masih kelihatan cantik. Cantiknya apa?
cantik nenek. Jangan kebayang sama jeung Prilly atau Konsina, jauh pisan atuh eta mah. Kenapa? Beda umur. Nah, Rasul cek 1 2 3 Bismillah. Coba. Biar hijau sama beureum. Tes 1 2 3. Nah, suaranya sudah ada, berarti sudah bagus kembali. Nah, jadi ini tipikal Rasulullah itu selain ramah, wajahnya tuh memang nggak pendusta. Bahkan dalam bercanda beliau tuh nggak berdusta. Makanya ini gambaran ajaran Islam tuh bukan yang kaku, di mana orang tuh serius terus. Cuma bedanya Rasul tuh cair orangnya. Candaan-candaan Rasul tuh biasanya kan gini, menyenangkan hati orang tuh baik. Nabi tuh begitu. Cuman kadang-kadang orang tuh untuk menerka candaan Rasul tingkat, namun bahasa orang pasannya tuh ini mantik tingkat tinggi. Yang kadang-kadang orang ngahuleng heula rek seuri teh. Orang mau ketawa harus mikir dulu. Nah banyak kan kayak candaan kiai itu, kenapa kalau di lembur-lemburnya kiai itu banyak, bukan banyak ya. Dalam ceramahnya ada canda, ada berguraunya gitu. Karena dulu guru saya tuh begini, ya orang di luar itu udah punya masalah. Datang ke masjid diberi nu tegang. Cicing, udah tegang itu. Makanya minimal apa? Datang ke masjid tuh nyaman. Dengar orang-orang menyampaikan agama tuh dengan nyaman. Tapi hati-hati, walaupun bergurau, bercanda itu dibolehkan. Tapi Islam menetapkan ada batasannya. Ini yang perlu. Sampai ada satu ceramah, ngeunah ngundang Ustad eta mah nyeri kulit beuteung. Tah, naon ti awal nepi ka akhir seserian. Jadi naon intina seri. Tah, makanya harus jelas gitu kan. Jadi itu hanya bumbu saja. Dan mungkin di kelas di Indonesia itu butuh hal-hal yang semacam itu. Bahkan mohon maaf sampai ke ibu-ibu makin Ustad nu kamari saha ondang kunaon resep naon ngeunah seserian. Nah di kita mah begitunya. Kalau ceramah pengen ngeunah seserian mah ondangna Kang Sule eta enakeun. Di awal sampai ke akhir seri. Walaupun tadi kata Kiai, orang datang tuh banyak problem di rumahnya. Minimal datang ke masjid tuh udah tambahan problem ku Ustad. Ya datang nyitah mikir lieur. Karena di antara kiai itu adalah orang-orang yang bisa membahasakan sesuatu yang sulit jadi mudah. Beda jeung profesor itu. Ai profesor mah biasanya anu mudah dan sederhana pun dia jadi kelihatan sulit. Ari kiai mah nu sulit ke jadi enteng tuh gitu. Nah, tadi saya sampaikan walaupun boleh nih dalam candaan tuh. Karena hidup kita itu saatan-saatan. Saya kasih contoh nah sebelum masuk ke bahasan juga gini. Saya lupa nih sahabatnya ya. Istrinya itu udah gak pernah dangdan. Sampai ada orang datang kepada, dia bertamu kepada sahabatnya, nu istrina teu dangdan ya. Dia nanya, "Ece, ari ece meni cek kurang Sunda mah enaknya. Ini sendal-sendal kitu, cenah baju daster butut teganti. Kalau bahasa saya mah, rambut kusut, banget seseuheun, baju kusut gitu. Tapi nggak mungkin rambutnya kelihatan kalau sana. Ini bahasa di Sunda kan. Artinya si perempuan ini, tuan rumah ini nggak pernah dangdan. Apa kata si perempuan ini? Males, saya dandan tuh. Suami saya sudah nggak berhasrat sama saya. Kalau bahasa 17 tahun ke atas saya sudah jarang dibelai. Padahal suami istri. Si istrinya sudah males dia berdandan, berhias di hadapan suami. Sehingga kelihatannya kayak orang sakit, orang gak mandi. Gitu. Nah selidik punya selidik, ngobrol lah sama itu. Dia mengatakan, aku bukan gak berhasrat, aku ingin fokus mencintai Allah. Nah, keren kan ya? Istrinya itu sekira istri menghambat saya dekat dengan Allah. Saya ingin lebih fokus kepada Allah. Saya ingin menghilangkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Wah keren kan?
Akhirnya menginaplah si laki-laki ini di rumah ini. Satu saat disediakan makanan. Silakan makan dulu. Kenapa kamu tidak makan? Saya sedang saum. Wah keren kan? Saya sedang saum. Maka kata si tamu ini, saya nggak mau makan sebelum kamu makan. Kalau kamu makan, saya makan. Kalau kamu makan, saya juga ikutan saum aja. Waktu masak itu saya kan nggak enak gitu. Akhirnya dia berbuka. Buka. Lalu malamnya dia tidur. Belum lama tidur dia udah bangun. Si tuan rumah ini. Si tamu tanya, kenapa kamu sudah bangun jam segini? Waktunya saya untuk sholat. Sholat apa? Sholat tahajud. Nanti jam 10 kan. Tidur lagi. Setengah 12 sudah bangun lagi. Mau apa? Tahajud, karek tengah malam. Kemudian sepertiga malam, kemudian dia bangun lagi. Mau apa sekarang? Mau tahajud. Nah sekarang waktunya. Nah, baru ketika pagi harinya dia bercakap-cakap, kemudian tamunya ini memberi nasihat. Ya, kasih setiap orang yang punya hak tuh haknya. Tubuh kamu punya hak. Keluarga kamu punya hak atas dirimu. Tetangga kamu juga punya hak atas dirimu. Berikan tiap-tiap yang memiliki hak itu haknya. Artinya dalam Islam tuh nggak harus fokus terus. Sampai kita diem di tengah hutan, pengen fokus dekat dengan Allah, nggak juga. Orang tuh terus pegang Quran, tuh ngapalin gitu. Ada orang tuh pasang tali kan, di antara tiang masjid tuh dia pasang tali gitu. Rasul nanya. Jadi Rasul nanya, dan kamu bertanya, tanya akhirnya. Tali. Begitu kan. Rasul bertanya, dan aku bertanya-tanya. Gitu. Ada tali itu. Ini tali siapa? Milik si fulan ya Rasulullah. Buat apa tali ini? Orang itu kalau sholat tahajud, menyender ke tali itu. Jadi kalau udah gak kuat lama berdiri, nyender di tali itu. Ya, oh gitu. Kata Rasul, bongkar. Hendaklah dia sholat dalam keadaan dia sedang semangat. Islam ngajarin gak full begitu. Harus tahajud sampai luar biasa menyiksa diri. Makanya ketika 3 kelompok orang yang datang ke Rasul, dia datang ke istri-istri Nabi gitu. Bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi, mereka kemudian mengukur diri. Kayaknya untuk ke surga saya susah deh. Bagaimana posisi kami dibandingkan dengan Rasul? Rasul sudah Allah ampuni dosanya. Rasul sudah Allah tetapkan surganya. Sementara kita belum. Kayaknya kalau kita ibadahnya biasa-biasa, kita nggak bisa selevel dengan Rasul. Akhirnya yang satu memutuskan saya nggak akan menikah. Kayak teman-teman di sinilah. Mungkin kayaknya fokus ke Allah. Yang belum nikah. 2, saya akan saum, tidak akan berbuka. Yang ketiga, saya mau sholat, tidak akan tidur. Sampai ketika Rasulullah SAW datang, Rasul marah. Kamu yang mengatakan ini dan itu, Rasul menyampaikan, aku orang yang paling dekat dengan Allah dan aku pun tetap menikah. Aku sholat dan aku pun tidur. Dan aku saum dan aku pun berbuka. Nah ini gambaran singkat tentang bagaimana sih Nabi hadir saat itu diutus oleh Allah, pribadinya seperti apa, ajarannya seperti apa. Bahkan kalau kita lihat ajaran Islam itu gak memberatkan. Mana ajaran Islam yang terasa berat, kecuali di situ ada rukhsahnya. Jadi kalau ada ajaran Islam yang berat, mesti di situ ada keringanan. Jadi kalau orang malas masuk Islam, kudu ibadah terus, saya tanya, setiap hari ibadahnya berapa lama? Sholat yang profesional paling 3 menit beres kan? Nggak lama. Paling 5 menit, 10 menit, kali 5, 50 menit, jeng plus sholat sunat, Allah hanya minta 1 jam dari 24 jam itu. Plusnya paling yang sunah-sunahnya kayak tahajud, yang lain. Sebetulnya dengan yang wajib pun kita sebetulnya bisa masuk surga. Hanya dengan yang
wajib. Kan kualitasnya udah bagus belum? Nah itu aja. Kalau kualitas sudah top kan, karena ada satu hadis, Rasul pernah ngasih nasihat kepada seorang perempuan, ida sholat khomsaha, wa somat sahroha, wa ato'at zaujaha, wa hafidot parjaha. Bila orang tuh sholat 5 waktu, saum 1 bulan Ramadan, lalu dia taat pada suaminya, dia juga menjaga kemaluannya di parjinya, maka dia akan masuk surga dari arah atau dari pintu mana dia suka. Kan simpel. Sholat hanya yang 5 waktu. Kan kira-kira 5 waktu kita kualitasnya terbaik apa? Tidak. Orang gak bisa berdiri sholat, boleh sambil duduk. Gak mampu duduk, boleh sambil berbaring atau sambil tidur? Sambil berbaring. Gak mampu berbaring, ondang tetangga. Bejaan. Untuk menyolatkan saja. Orang gak kuat saum di bulan Ramadan karena sedang di perjalanan, boleh berbuka. Gitu. Karena sakit, boleh berbuka. Ya aki-aki kolot tiap saum ngadek-dek tekuat, bayar fidyah. Artinya mana syariat Islam yang berat? Haji berat tidak? Enggak. Haji berapa lama? 40 hari? Enggak. Seminggu beres haji. Membuka duit mah. Gitu. Nulami teh naon, ngantri uihna gitu kan. Lebih dari 40 hari kita menjeng antri rek berangkat sampai 20 tahun kan. Umroh berat? Enggak berat. Sedekah? Apa kalau seluruh harta? Tidak. Lihat surat Al-Baqarah. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Hanya dari sebagian harta saja kamu berinfak. Begitu. Terus adan belum? Berapa menit lagi? Belum. Nah, jadi saya ingin menggambarkan dulu bahwa tadi pribadi Nabi itu luar biasa. Bukan sosok yang keras. Bahkan ada bercandanya. 2, dari syariatnya pun Islam tuh menyenangkan, gak ada yang berat. Makanya saya tanya, masuk surga tuh mahal apa murah? Sok, masuk surga mahal apa murah? Yang bisa menjawab boleh pulang duluan, silakan. Masuk surga tuh mahal apa murah? Hah? Murah? Murah. Gitu. Kalau mahal hanya orang kaya aja yang masuk surga. Jadi mending balalenghar gitu. Nah, masuk surga itu sok gini aja. Taat sama maksiat berat mana? Orang tuh sering nyebut, wah taat tuh berat. Kata siapa? Tahajud jeung bangsat berat mana sok? Sok, orang hitung-hitungan ya. Ini kata guru kami Allah yarham nih. Ustaz Aceh itu sering cerita ini. Tong dianggap maksiat itu apa tidak berat? Berat. Modalnya juga gede. Zina sama nikah modalnya gede mana? Zina harus update terus modalnya. Kalau pengen yang bagus harganya 1 juta bahkan 5 juta yang bagus. Istri mah sekali mayar ti awal atau tiasa. Saumur hirupeun kan. PSK mal bisa kayak gitu kan. Turek teu kumaha Islam memurahna. Maksiat lebih berat. Ada orang mau nikah pede kan. Ini teman-teman Kang Hari kemarin nikah pede. Diiring-iring ku batur. Bahkan keluarga datang tuh. Beban gak? Diantar sama keluarga. Enggak beban, bahagia yang ada kan. Gitu. Ada yang mau zina, diiring-iring ku RT. Sampai 10 mobil datang teh. Wah, mereka mana? Badai meser PSK Pak itu Pak. Enggak ada. Enggak ada orang mau zina diiring-iring. Kalau ketahuan kira-kira malu atau bangga? Kenapa kamu habis zina? Oh aralus di dia mah kan mual ayat. Orang malu. Ketahuan nikah gimana? Bangga alhamdulillah. Orang-orang alhamdulillah ya. Barokallah tuh gitu. Ada orang habis zina. Kamu habis mana? Zina kapang itu barokallahnya malah ya. Gak ada yang begitu. Tuh. Sok. Sering guru saya menganalogikan ngebangsat yang tahajud. Berat mana? Orang kalau mau membobol rumah orang lain malam-malam. Bisa bangun dari jam 3:30 terlampau siang. Di jam 12 sudah siap-siap. Gitu. Tahajud mesti dari jam 12? Tidak. Kita dari jam 3 udah cukup. 3:30 bagi orang yang hafalan cuma triple cool cukup. Ini 3:30. Kalau orang maling bawa senter,
bawa penerangan, berani tidak? Nggak berani, takut ketahuan. Kira-kira kalau orang tahajud, dinyalakan lampunya, malu tidak? Tidak. Kalau tahajud di rumah sendiri boleh tidak? Boleh. Maling di rumah sendiri boleh tidak? Rugi. Orang tahajud ketahuan, dipuji tidak? Dipuji. Ini rajinnya. Bangsat ketahuan, dipuji tidak? Wah, itu langsung dikejar-kejar. Makanya beban mana maksiat sama taat, sebenarnya taat tuh gak jadi beban. Orang saja yang kadang-kadang memandang bahwa maksiat itu lebih ringan daripada taat. Nah, insya Allah nanti sesi kedua kita baru masuk bab tentang bagaimana sih canda yang dibolehkan dan canda yang tidak dibolehkan. Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat isya berjamaah. Bismillah. Baik, kita melanjutkan di sesi kedua ini. Tadi sebagai gambaran bahwa Islam itu agama yang mudah, yang tidak apa istilahnya, oh tuh, jadi dipermudah dia. Termasuk ajaran Islam tidak ada yang memberatkan. Kalau ada sesuatu yang terasa berat, mesti ada rukhsahnya, ada keringanannya. Termasuk dalam pergaulan sehari-hari, Nabi bukan seorang yang keras. Beliau seorang yang lembut. Bahkan dalam sela-sela itu sering beliau ada gurauan atau candaan-candaan untuk mencairkan suasana. Cuma bedanya kualitas candaan beliau kadang baru dimengerti setelah kita bolak-balik membacanya. Kan bener sahabat mah cerdas paralinter gitu. Nah makanya dibalik bolehnya candaan, sesuai dengan yang diposting tadi. Sekarang karena rame gara-gara bercanda orang bisa masuk polisi, bisa masuk penjara kan. Nah, termasuk yang sedang heboh sekarang gitu. Yang pertama, gitu, ini saya ambil dari beberapa catatan yang kalau tidak salah oleh MUI ada ya. Candaan itu tidak boleh memperolok-olok ajaran agama. Nanti bisa dilihat di dalam surah At-Taubah ayat 65 dan ayat 66. Apalagi memperolok-olok Allah dan Rasulnya. Kayak kemarin kan, heureuy, saya yakin itu canda gitu. Miras. Itu miras itu minuman Rasulullah. Orang mengetawakan begitu kan. Nah, eta tujuannya canda. Tapi orang tersinggung. Kenapa? Mau-mau nama Rasulullah diolok-olok begitu. Apalagi mengolok-olok Allah. Mengolok-olok Al-Quran. Gitu. Termasuk mengolok-olok ajarannya. Ninggalin nu jenggotan dulu Kiai Haji Agus Salim. Itu kan jenggotan mirip nu dihareup lah kayak lumayan. Nah, beliau tidak adanya bersih atau tidak tumbuh? Oh tumbuhnya alhamdulillah. Sing tumbuh kan ada yang tidak tumbuh yang tong maksakeun. Kiai Haji Agus Salim ketika masuk kalau tidak salah ke tempat rapat paripurna atau apalah saya lupa tuh. Beliau ketika masuk itu diejek. Gitu kan. Kenapa? Karena jenggotnya siga kambing. Tapi beliau tenang, orang-orang dulu tuh gak gampang kesinggungan. Tapi ketika beliau tampil di podium, beliau dengan tegas mengatakan, majelis yang mulia ini tempat berkumpulnya manusia. Yang bersuara mohon untuk di luar. Karena ini tempat buat manusia. Gitu ya kayak Gus Salim. Kayak candanya ulama dulu. Hasan itu berdebat dengan para ulama saat itu tentang hukum kodok. Apakah halal atau haram. Jadi dulu mah perdebatan teh enak. Ngumpul ya langsung. Nama perdebatan teh diwa. Ya diwa gitulah. Terame gitu. Gak pernah ketemu Ustaz nama. Diadukan na YouTube. Ini diketemukan yang iya. Gak pernah. Ngariung, ketemu, diskusi, nah itu gak pernah kalau sekarang itu. Jadi gak asik kalau sekarang, debat-debat sekarang tuh gak asik banget. Jadi gak pernah ada, dulu mah saya termasuk fasilitator mempertemukan kalau ini berbeda pendapat, ayo, nah itu dulu saya, ke zaman Ngora, sok disebut tukang ngadu-ngadukan ustad, paling ngadukan ustad, masing-masing berdiskusi, masing-masing supaya kita bisa saling menghormati, karena tahu hujahnya masing-masing. Karena kadang-kadang dalam diskusi itu nggak menemukan titik temu, tapi minimal kita belajar apa sih yang menjadi hujah masing-masing. Supaya orang bisa saling memahami dan dia itu saudara kita.
Di Bandung juga dulu ya pernah terjadi perdebatan Hasan dengan salah satu pendiri bukan salah satu pendiri ya. Beliau termasuk kiai dari NU yang terkenal gitu. Kalau tidak salah saya lupa namanya, Kiai Haji Wahab Hasbullah atau siapa itu. Berdebat, rame, tapi setelah itu berpelukan karena kita saudara sama sesama Ahlus Sunnah. Kalau sekarang nggak begitu. Jadi nggak asik kalau sekarang. Rame tapi nggak pernah ketemu gara roib gitu. Ayo ayat telingna we unggul gitu kan. Nah terjadi perdebatan akhirnya Hasan saya itu menang. Bahwa kodok itu hukumnya halal. Maka orang-orang itu bercanda lah. Bukan mengolok-olok. Mencandai Hasan dengan mengatakan kami mengaku kalah dan Anda layak disebut ulama kodok. Kenapa? Karena mempertahankan hujah bahwa kodok itu halal. Hasan tidak tersinggung. Simple we. Kalau menurut kalian kerbau itu halal apa haram? Ya halal tuh, mana dalilnya? Gitu. Wah sampai rame itu udah. Saya mengaku kalah. Kerbau itu hukumnya halal dan kalian ulama kerbau. Tak gitu pada tomoh keri tak gitu. Jadi tegar rampang arah sukana hati. Kenapa? Candanya seperti itu tingkat tinggi. Tapi hati-hati gitu. Orang melihat berjenggot di embe-embe. Bahkan Gusti meni 3 lembar dikukut Gusti. Nyunah ti mana horeng gitu. Mending hayang aratul hayang neuk-teuk tuh. Ada orang yang celana cingkrang kebanjiran ya. Tuh kan gitu. Gustina, itu hati-hati melecehkan itu, gitu. Atau ada orang yang mungkin bercadar, Gusti, eta aya babaturan hatori ka dieu misalkan, ninja hatori itu. Orang mencandain sesuatu yang termasuk misalkan walaupun ini hanya sebagian pendapat, syariat itu tidak boleh ketidaksetujuan kita terhadap pendapat orang lain, selama itu ada hujahnya, tidak boleh kita menghina, memperolok-olok. Gitu. Nah, sampai dulu gitunya orang nggak suka tahlilan, diheureyan. Oh, tahlilan masuk diheureuykeun. Kan ada tuh dalam tahlilan itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Diheureuykeun. Suguhan abdi tambihan deui, suguhan abdi tambihan deui itu. Kenapa? Karena makanan keluar kurang suplai. Dulu kalau masih ingat kalau tarawih 23 rakaat biasanya suka di antara salah-salah itu ada sholawat. Tapi coba di kita mah dihareukeun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, di orang mah salim pae kan itu. Itu sama memperolok-olok, hati-hati itu. Termasuk syariat assalamualaikum. Ada orang masuk ke rumahnya, mikum. Jawabnya naon? Lam. Ngahareukeun teh. Orang bisa diadukan gara-gara memplesetkan sampurasun diplesetnya dicampur racun gitu. Reta coba itu saja ngasa kahina, ini assalamualaikum jadi mikum. Jawabnya non lam. Yang paling parah yang saya sampaikan dulu pernah sering dibahas di sini. Pakai WA, tulisannya non AWW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disingkat naon AWW. Tele nu ngajawab non W tilu tos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cing atuh nu kitu teuing mah gitu. Siga kieu dulu mempering singkat. Jadi aya nu baca Rasulullah sau. Ya Rasulullah sau. Dan dari Aisyah RA, naon RA teh Rodotul Atfal gitu. Cing atuh nu kitu-kitu teuing mah sing bentes gitu. Jadi larangan kita memperolok-olok Allah, Rasul gitu. Sampai ada orang yang berani nantang-nantang kalau Allah itu ada, sok cabut nyawa saya sekarang. Saya tunggu 1x24 jam. Kalau saya nggak mati Allah tuh nggak ada. Wah itu luar biasa penghinaannya. Dulu yang viral di on the spot kalau tidak salah apa bineka Islam masa kini ya. Ketika orang berangkat mau traveling gitu kan. Ada orang yang ibunya mendoakan semoga Tuhan memberkati atau membersamaimu. Apa kata si anaknya? Tuhan saya mau disimpan di mana udah penuh, paling saya simpan di bagasi aja. Karena ini udah penuh nih, yang depan udah penuh, yang belakang udah penuh. Bagasi kosong, biar Tuhannya di bagasi aja. Ternyata tabrakan hancur yang tersisa cuman bagasinya saja. Hati-hati orang memperolok Allah dan Rasulnya. Apalagi banyak orang yang
bikin karikatur Nabi diheureukeun. Canda tadinya. Tapi Nabi dibikin, itu kan karikaturnya. Bahkan karikaturnya di hadapan dekat seorang perempuan. Bahkan ada gambaran Nabi itu naik buruk itu kepalanya perempuan. Badannya kuda. Nabi naik di situ, itu luar biasa. Walaupun tadinya candaan, tapi candaan yang gak lucu. Dan itu cenderung apa? Menghina. Maka hati-hati hindarkan. Dulu pernah ada beberapa stand up komedi gitu. Yang ini jadi bahan candaan agama tuh hati-hati saya bilang. Kalau ini sudah jadi bahan candaan, bahan ketawaan orang, mempermainkan ajaran Islam, itu termasuk candaan yang tidak atau yang dilarang dalam Islam. Gitu. Dumeh hayang lucu, ini ngeheri-herikeun bab ajaran agama kita. Kemudian yang kedua, tidak bercanda dengan menghina, merendahkan dan mengejek orang lain. Aisyah pernah mengejek salah satu istri Rasulullah yang bernama Sophia. Sophia mah penek gitu kan, itu udah rasis sebenarnya gitu ya, penek gitu. Apa kata Rasul? Kalau ucapan engkau itu disatu atau dicampur dengan air laut pasti akan mengubahnya. Artinya ucapanmu itu tidak pantas diucapkan kepada istri Nabi. Sophia masih penek. Gitu. Karena itu sudah apa? Menghina. Kadang demi pengen lucu-lucuan orang menghina fisik seseorang. Kan kadang ada tuh yang pernah nonton saya di Suci atau itu masuk kayak lomba stand up itunya. Itu dijadikan bahan olok-olok. Pan roasting itu biasanya apa? Pan roasting teh sama tina kopinya biasanya. Ya mah di roasting artinya diejek, dikumaha gitu sampai orang teh belum cerina gitu. Itu nggak bagus gitu. Makanya kadang-kadang pelawak-pelawak dulu mah lebih bagus, lebih beretika. Bahasanya kalau sekarang itu kadang-kadang diejek, dijelek-jelekan. Apalagi hati-hati kalau sudah menyangkut kekurangan fisik seseorang. Nah itu tidak boleh. Rasul saja hanya Aisyah saja nyebut Sophia pendek kan, mungkin fisiknya pendek gitu. Oleh Nabi ditegur Aisyah itu. Nah apalagi ini mah dulu ya yang sering jadi bahan candaan tuh ada salah satu vokalis band disebut Kampungan teh. Karena rambutnya teh kadiu gitu disebut Siga Hordeng kan. Diejek jadi bahan candaan gitu. Nah jadi tidak boleh orang bercanda dengan menghina, merendahkan dan mengejek orang lain. Atau memanggil dengan panggilan yang buruk. Ada orang rambutnya teh jocong gitu kan. Awas balon, gade balon misalkan ya. Hati-hati, kenapa rambutnya si galanak. Nah itu canda tadinya. Tapi candaan itu bisa jadi menyakiti orang yang disebut tadi. Sedangkan kita sangat tahu bahwa orang muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang lidahnya dan perbuatannya terjaga dari menyakiti saudaranya. Nah kemudian berikutnya tidak bercanda atau bahasanya tidak berdusta dalam bercanda. Nabi mah candaannya senantiasa benar. Bahkan dalam satu hadis, wailul lilladzina yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailullah. Celakalah orang yang bercerita lalu berdusta untuk membuat orang tertawa, celakalah ia. Candaan Nabi itu benar. Makanya candaan tingkat tinggi itu. Kayak kalau dulu ada ulama di Indonesia yang jadi presiden, itu kalau bercanda kadang-kadang kita ketawanya telat. Dulu guru kami kalau bikin joke, candaan itu kadang mikir, geus ka imah karek seuri. Loadingnya telat, kita baru ngerti. Gitu. Nah ini mah sengaja, bukan berarti nggak boleh bikin cerita fiksi ya. Karena jadi masa ustadz boleh nggak bikin saya ngarang cerita fiksi, di situ ada lucunya, nggak masalah. Ya. Kalau dia sebutkan ini cerita lucu. Kan dulu ajengan mah kalau lagi ceramah begini, ima dongengnya gitu. Gitu artinya apa? Ini sudah jelas, ceritanya bohong. Tapi sekedar apa? Selingan. Tapi di cerita itu ada banyak hikmah yang bisa digali. Bukan harus Quran sunnah wae, memang betul Quran sunnah, tapi mas selingan, cek bahasa ajengan bala meta tunduhnya ima dongeng ya. Tong ditanyakeun riwayatna, itu artinya asli dongeng ya teman. Gitu.
kayak banyak lah gitu. Saya bahkan ada satu kitab judulnya apa ya kalau tidak salah Bahrul Adab lah. Itu kitabnya tipis. Itu kadang ada cerita-cerita apa ya lucu tapi mengandung hikmah yang luar biasa. Ya kasih contoh saja gitu. Ada santri, dia sudah lulus di pesantren di cerita itu. Dia menanam engkol, jadi petani engkol. Saat panen, santri yang baik itu ingat ke gurunya. Dia masukin engkol itu ke dalam karung, dia datang kepada gurunya. Assalamualaikum, kalau bahasa di kita mah, Pak Kiai, alhamdulillah selepas pesantren, selain mengajar saya bertani, saya ingat kepada guru. Ini hasil panen perdana saya. Dikasih engkol sakarung. Gurunya sangat luar biasa, respect, menghormati. Alhamdulillah, dedeh teuing, hebat. Kamu berdikari selain ngajar, kamu bisa hidup dengan tangan kamu sendiri. Hatur nuhun pisan saya terima. Sebelum pulang, canak tuh cenah. Domba, inu masihan domba, mama teh dedi mama kaurus, kitu manfaat. Canak kali itu jik. Akhirnya bawa domba itu. Dari kiai menang, domba gede. Di jalan ketemu temannya. Kamu dari mana? Dari guru saya. Nah menang domba. Dikasih sama guru saya. Kenapa kamu dikasih? Ngirim engkol. Kan kebayang. Ngirim engkol menang domba. Munduren si gana menang sapi si gana mah ya. Cari buah nu mahal tuh. Wah datang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah selulus pesantren saya bertani duren. Dan sekarang saya sudah panen. Saya ingat pada Pak Kiai. Silahkan. Saya tahu Pak Kiai dari dulu sesep duren. Ini saya bawa sakarung duren. Nu kabayang naon mun itu domba aing sapi sigana. Alhamdulillah boga guru boga murid teh balalager. Mereka nggak pernah lupa ke gurunya. Yang tadi ngirim engkol, yang ini ngirim duren. Alhamdulillah gitu. Sebelum pulang tuh ambil tuh karung tuh aya engkol. Canak kali itu. Wah, abah loba teuing ngejang naon, da resep abah makan angkol. Nu resepna naon? Duren. Canak we kali itu sadayana tong saya sakeun. Ngahulang kita bawa we. Ngahulang ban Gustina cing teh. Saya ngirim duren menang engkol tah. Itu kisah-kisah begitu tuh ada tuh. Jadi itu ada hikmahnya. Kalau nu tadi mah ikhlas, yang sini tidak ikhlas. Tuh. Sampai guru saya suka ngedongeng Kiai baheula mah sok resep dongeng teh. Kiainya da cenah. Kalau bahasa Sunda emang tong boro-boro ustad. Bangsat wae lamun bodoh mah ripuh. Tapi bangsat nu pinter mah itu luar biasa dapat sesuatu yang lebih bagus. Sok, ada orang dagang. Biasanya kalau dagang itu suka ke pasar tuh malam-malam. Jam 2 kan belanja teh. Pulang pada subuh. Lewat galangan sawah, galangannya kecil segini. Kalau dicegat langsung repot, ketahuan kan. Apalagi dia tinggi besar. Maling nu pinter mah, kumaha carana, kalau kata orang Sunda, lauk na herang, caina benang. Sati baliknya. Caina herang, laukna benang. Memang ngahulang data apaleun. Maling nu pinter mah simpel, dipancing. Simpen sendal. Satu di sini sendal baru nih, sendal jepit baru. Satu di sini, satu di sana. Nah gitu. Lewatlah pedagang itu. Gus balanya di pasar, dagangannya banyak pan. Lewat galengan, lihat ada sendal baru. Sendal baru, tapi ngan sabelah, males ah. Terus, nyampe di ujung, wah iya sabelah deui. Akhirnya apa? Dagangannya disimpan di situ. Ngambil sendal yang depan. Akhirnya ketika dia ngambil sendal yang itu, tuker tambah sendal cepit jeung barang dagangan. Nah eta pinterna bangsat mah. Bangsat itu begitu, dia tidak ketahuan, cuman modal sendal. Dia ketipu gara-gara ngambil sendal baru, karena udah dapat, oh tadi belah itu sendal anu sabelah deui. Dagangannya disimpan, bawa sendal itu ambil. Ternyata kantong plus jeung barang dagangan anak jadi milik bangsat. Eta bangsat nu pinter mah kudu ngulik.
Nah, itu contoh ya, cerita-cerita ngarang itu nggak ada riwayatnya. Tong riwayat hadis riwayat saya, hadis riwayat bejo beskoro mun eta. Nggak ada dalilnya. Nah, kalau membuat anekdot yang semacam itu tidak masalah. Gitu. Tetapi kalau sengaja ada acara anu kitu mah eta masalah biasana. Nah, kemudian tidak bercanda dengan cara menakut-nakuti saudaranya. Bahasa sekarang ngeprang. Udah robah ya? Oh, saya ngikutin Anda saja. Jadi dengan cara ngeprank orang. Sengaja pakai kostum pocong. Buat apa? Nakut-nakutin. Lalu ketika orang itu kaget, dia ngetawain luar biasa kan gitu. Sampai dibikin konten tuh. Dosa tuh. Orang mules. Buang air kan di WC. Di dalam WC-nya sudah disediain kamera. Kemudian aya pocong di situ. Ketika nutup ternyata ada pocong. Calana geus diporosotkeun, kabayang pan. Lumpat, leung lumpat teh urusan calana mah. Nu keluar pan ngetes kemana-mana. Ternyata doraka tah. Orang ngeprank, apalagi kan banyak orang yang ngeprank sampai akhirnya ada yang ngeprank seseorang mengakibatkan nyawa orang melayang. Itu hati-hati. Di zaman Nabi juga ada sahabat ngeprank sahabat yang lainnya. Nah, dalam satu hadis Rasulullah SAW, jadi dari Abdurrahman bin Abu Layla, ia mengatakan hadasana ashabu Muhammadin SAW telah menceritakan kepada kami para sahabat Nabi Muhammad SAW. Anahum kanu yasiruna ma'a Nabi SAW. Mereka mengadakan perjalanan bersama Nabi. Panama, kemudian mereka Panama rojulun minhum, lalu seorang laki-laki di antara mereka tidur. Fantolaqo ba'duhum ila hablin mahu. Lalu sebagian di antara mereka mengambil dan menarik tali yang ada bersamanya. Hingga hal itu membuatnya kaget. Jadi talina keur tidur tarik sampai kan tigulitik gitu. Orang-orang ketawa. Nah, sehingga dia kaget. Tapi orang-orang yang melakukannya tertawa. Maka Rasul bersabda, la yahilu li muslimin an yurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim membuat kaget muslim yang lainnya dengan cara begitu. Jadi orang tuh ngaja ngeprank membuat kaget seorang muslim. Kalau dulu kita kalau ada yang suka tidur tuh, lagi kajian nih, ini pada bawa kitab nih tidur. Nah, tapi dulu kan belum sesoleh sekarang ya. Saya juga pelakunya. Tuh, dia kan bawa kitab, disimpan di lahunannya bahasa Indonesianya, di pangkuannya. Gitu. Tuh kitabnya tebal. Kalau tidak salah kitab Nailul Autor, tulisan Imam Asy-Syaukani. Lagi kajian serius, dia tidur. Tuh kitabnya ditutup, diambil, dioperkeun ka tukang. Tapi dia mah kieu. Tapi kagum, sok baca. Oh tak araya. Nah itu kan berarti di prank itu luar biasa. Kitabnya hilang, disumputkan. Nah boleh nggak orang menyembunyikan barang orang lain? Ada dalilnya. Tidak boleh orang menyembunyikan barang orang lain. Dalam satu hadis, la yakhudhu ahadukum asoahi laiban awujadan. Paman akhoda asoahi palayarudaha. Tidak boleh seseorang mengambil tongkat saudaranya, baik dia itu bercanda atau sungguh-sungguh. Kan tadi sampai orang disuruh sama gurunya bingung kenapa kitabnya tidak ada. Padahal gurunya mah tidak marah. Guru kami nggak memarahi orang yang ketika kajian tidur. Kenapa? Saya pernah sampaikan di sini. Jadi kalau lagi ada kajian tidur, calangap, entong dicarek karena dia sedang berobat. Ubar tunduh naon? Iya gitu. Antepkeun. Obat tidur, obat ngantuk itu apa? Tidur. Jadi ulah ngagarewahkeun ukur sare, antepkeun we. Sampai guru saya pernah cerita tuh. Dia ngajar, murid hiji-hijina. Kan kalau ngajar nu serius mahnya orang teh nggak ada canda-candanya. Ngantuk, tidur, antepkeun. Pas bangun jelaskeun deui.
Tidur, antepkeun deui. Eta keren ku sabar-sabarna guru, urang langsung dijitak eta da. Rek sare, rek ngaji kan gitu tah. Ini mah antepkeun we gitu luar biasa gitu. Lamun keur tidur, keluar heula, tinggal oh hudang deui datang deui gitu. Ini luar biasa. Jadi tidak boleh orang dengan candaan mengambil harta orang lain, menyembunyikannya. Dulu masih ingat salah satu asatid di tempat kami kehilangan sepatunya sebelah. Perempuan nih. Baru ketahuan 3 hari. Ternyata kita cari kemana-mana tidak ada. Besoknya kita baru ngeh ketika mau latihan pengibaran bendera merah putih. Ternyata sepatunya dieret tiang bendera di luhur. Orang nggak ada yang ngeh bahwa itu ada sepatu di atas dikibarkan. Keren tuh. Sepatu disimpan di luhur. Nah itu ngepranknya luar biasa ya teman. Gitu. Jadi niat banget sepatu dikibarkan menggantikan bendera merah putih. Kita baru tahu naon eta, aduh eta nu kamari tehangan. Itu yang kemarin dicari. Itu dosa teman-teman sekalian, hati-hati. Jadi kita terhibur, kita bahagia, tapi orang lain menderita. Kayak dulu ya, ini pernah ngalamin don't try this at home. Ada orang tidur di masjid. Itu dulu kalau lagi takbiran, Idul Fitri dulu, itu suka begadang kan. Wah semalam suntuk takbiran. Idul Fitrina sarare. Sehingga ada yang viral kan kemarin ya. Ada 2 tuh cerita, ada cerita viral tuh luar biasa tuh. Sekarang mah kan ada yang mengabadikan, dulu mah gak ada. Itu sampai ada orang duka kutunduh, duka teapalnya. Sholat Idul Fitri, Allahu Akbar. Kan 7 kali takbir, pas Allahu Akbar dia ruku. Pas sujud, melihat orang lain masih pada berdiri tuh, itu parah tuh. Yang kedua, yang viral juga kan, orang udah pada pulang, dia masih tidur. Nah, itu memang kejadian, cuman dulu mah gak ada yang videoin tuh. Itu gara-gara apa? Kalau dulu, gak tahu yang itu mah. Dulu karena kita semalam suntuk takbiran. Jam 12 ngeliwat, wah sip lah. Ada orang, dia mah takbiran. Datang ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu benar pisan. Akhirnya apa? Saya ambil pisang, saya masukin ke celananya. Bos, saya bangunin. Hei, bangun. Mana Bu Siat? Momennya tuh. Tuh gitu. Basah, balik sih. Balik gitu kan. Kenapa? Karena kalau ada dia makan liwatnya paling banyak. Wah, suruh pulang tuh. Datang ke rumah langsung membawa sanu biar ngasupan eta pisang itu. Nah itu dulu, tapi don't try this at home itu heureuy orang-orang jadul kayak begitu. Itu mah ngepranknya orang-orang jadul tuh. Jadi kalau ada yang ngantuk, ada yang tiduran gitu. Dia diajak ngobrol tidur ya. Jadi iktikaf kejadian juga gitu. Pokoknya mah ada iktikaf itu di kita mah kan pindah istirahat. Bawa kasur, bawa sleeping bed, sleeping bag itu, sleeping bed ya. Sleeping bag mau tidur itu. Makanya dia mah dari awal tiberes taraweh sampai menjelang sahur tidur. Sakinah eta mah. Jadi pas Lailatul Qadar ngaliwat teh saya teh keur sare gitu teh eta. Naon bedana jeung eta jeung di rumah gitu. Nah makanya dulu mah di pranknya gitu. Biasanya itu efektif gitu. Dimasukin pisang ke celananya. Nah, jadi hati-hati tidak bercanda menakut-nakuti saudaranya, juga tidak boleh menyembunyikan barang milik saudaranya. Dan nah ini walaupun canda, dalam satu hadis, la yusir ahadukum ila akhihi bisilah, fa innahu la yadri la ala syaitan yanzi'u biyadihi fayaqau fi hufratin minan nar. Jangan seseorang itu memberi isyarat kepada saudaranya dengan menggunakan pedang. Sebab sesungguhnya ia tidak mengetahui barangkali setan menusuknya apa yang di tangannya. Barangkali setan menusukkan apa yang di tangannya. Sehingga menyebabkan ia terjerumus ke dalam jurang neraka. Jadi jangan kamu mau menghunus pedang ditunjukkan. Ayo WC tuh, bariku pedang tuh hati-hati. Makanya jangan menghunus pedang di hadapan seseorang. Bahkan ini juga dapat ilmu dari Ustadz Surya ya. Ternyata saya baca memang tidak ada hadis tapi qaul ulama ada. Jadi kalau kita mau menyembelih jangan memperlihatkan si goloknya langsung di hadapannya. Apalagi
ngasah golok di harapan sapi. Karena sapina mau ngabantuan gitu. Yos ku abdi dibantosan moal tuh. Malah aya tuh sapina gitu. Itu kan sama. Jadi berarti dia tidak berperi kesapian. Ya kan tidak boleh tuh adabnya. Baru pas mau saya eksekusi baru dikeluarkan. Ya mau ditinggal-tinggali. Tah, sapi sukut yo. N295. Aduh. Atau nabi, ini mah golokna udah dua nih baja nih. Wah lumayan ya. Sekali geresel langsung hilang nyawa. Dikitu-kitukun karena mata mana. Sionnya. Takut ya. Gitu. Nah, itu hati-hati itu. Walaupun itu kepada sapi. Kalau andai sapi bisa berbicara, ajaran laku sia cek sapi tak itu, bahaya itu. Jadi nggak usah, itu ada kepada binatang pun begitu. Makanya kan sebaik-baiknya sembelihan itu adalah setajam-tajamnya pisau. Dan dia harus ihsan, itu kepada binatang. Makanya kepada orang pun jangan nunjuk-nunjuk dengan pakai senjatanya. Apalagi pakai pistol. Kang dubi Pak RW paling mana? Tuh paling itu tuh, bedok. Wow. Beda dengan yang saya pernah cerita dulu. Orangnya nggak ada ya, namanya selama ada ya. Zaman waktu di Alatif, tubuhnya kekar. Sekarang jadi konten kreatif kalau salah ya, bikin kreator. Oh udah robah ya, saya ikut Anda aja. Saya sebenarnya tahu memancing dia aja. Apa dia memperhatikan atau tidak? Nah gitu. Dia kan badannya gede tuh, konten kreator YouTube tuh. Ketika ditanya, punten dupi bumi Pak RW paling mana? Nah. Oh boleh itu tuh. Wow. Dupi bumi Pak RT, ya dia, gitu. Masjid mana? Tuh, gitu. Aduh, luar biasa ya teman. Naon menunjukkan badannya. Tama kalau tadi mau ke pedang, kalau ini mah tadi menunjukkan dengan ototnya. Boleh tidak? Nu ya Maria. Memang tengah bahaya ke untuk melihatkan ototnya kan. Aduh. Atau makanya seorang rata-rata kalau nge-gym bajunya bagus jarang melonggar-longgar kan? Kenapa iya mencetak? Karena ingin kelihatan hasil latihannya. Jarang orang yang bunga pakai baju nu ngetat gitu. Aduh, data enak ninggalina oke. Si gaya ibu-ibu nanya, Ustadz boleh gak saya pakai legging? Atau bu, cik atuh ngukur gitu. Saya sih gak menghina, ngukur diri lah. Bodina kan sudah tidak proporsional. Terus pakai legging, pantai enak ninggalin nage gitu. Ibu kalau keketing silahkan. Saya nggak pernah melarang akhwat pakai legging, pakai celana jeans ngetat, silahkan. Syaratnya cuma satu, jangan kelihatan aja. Ya kan boleh kan dipakai silahkan, asal syaratnya satu, jangan kelihatan sama orang lain gitu. Nah jadi tidak boleh menunjuk dengan pedang. Dalam keterangan lain, man asyara ila akhi bihadidatin painal malaikata tal'anuhu hatta yanzi'a. Wa in kana akhahu li abihi wa ummihi gitu. Jadi siapa yang berisyarat kepada saudaranya dengan menggunakan besi, maka sesungguhnya para malaikat melaknatinya. Sehingga ia melemparkannya. Nah, jadi tidak boleh berisyarat dengan sesuatu yang membahayakan. Bahkan kalau Nabi itu mengatakan, kalau kamu membawa anak panah masuk ke masjid, datang ke pasar, pegang yang tumpulnya. Karena jangan sampai menyakiti orang lain. Apalagi diacung-acungkan karena wajah orang lain. Kita dulu ada orang yang pakai pistol airsoft gun atau apa atau pistolan yang kalau sekali nembak keluar api buat rokok. Nah, gitu ada kan. Oh. Tapi orang tuh dikieukeun kan, itu bercanda sampai orang udah keringetan baru dor, ternyata keluarnya api. Padahal nipu, itu udah membuat canda menegangkan orang lain, tapi dosanya iya. Walaupun nggak jadi membunuh kan, karena pistolnya nggak ada pelurunya. Gitu. Kemudian naha Rasulullah an yata'atos saipu maslulan. Rasul melarang kalau pedang itu diberikan atau diterima dalam keadaan terhunus. Apalagi yang dikasihkan dan ujung pedang mangga ya kanggo akang loh. Gitu kan, itu udah bahaya. Jadi candaan saja menunjuk-nunjuk orang dengan sesuatu yang membahayakan tidak boleh, apalagi berniat menyelakakan. Gitu. Kemudian hati-hati, tidak boleh berlebih-lebihan dalam bercanda. Sewaktu-waktu boleh. Tetapi ada satu keterangan, la tuksirid dohika paina kasrota dohik tumitul kolba.
Sewaktu-waktu boleh. Kalau mau diurang mah, metong tunduh, ada diselingi dengan candaan, diperbolehkan. Selama tadi tidak berlebih-lebihan. Karena terlampau orang banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Tapi ulang cerik tuluy juga teenak kela leles karena dehidrasi. Karena keluar wae air mata. Jadi baina-baina kata orang Arab mah, sineger tengah. Gitu. Hanya sekedar untuk menghibur diri supaya lebih semangat lagi, lebih cerah lagi. Apalagi mohon maaf kita niatnya, saya nih cerita temen nih yang kemarin ke Cianjur gitu. Melihat mereka bisa tersenyum itu luar biasa. Makanya kalau ke bahasa Gus Baha, kalau lihat santri lagi bercanda di kelas sampai ketawa-ketawa, dia nggak jadi masuk. Tunggu dulu sampai mereka selesai. Karena bagi mereka bisa tertawa begitu teh mewah banget. Nah kayak kemarin cerita kawan saya ini bagi-bagi CD. Bukan CD Morotal, CD itu CD. Karena kan kemarin gini, pembalut wanita banyak, Pampers banyak. Ari yang mengikat pembalutnya pakai apa ini? Baju bekas bisa dikasih orang lain. Lah celana dalam bekas bisa dipakai tuh. Ece nu abdi aya 3 ieu sesanu kamari semuanya pakai nu kitu atuh lumayan ararateul gitu kan. Nah itu dibagi-bagi itu. Ada seorang ibu yang ngambil 2. Ngambil pengaman di dada itu. Ambil 2 tuh. Set. Diprotes. Ece nanya anak 2 cenah. Simpel dia. Mun anu ece mah 2 pami hiji katutupna teu ngaraos mung sabelah tah gitu. Eta teh candaannya baru ketawa-ketawa. Segitu tuh udah mewah bagi mereka mah. Tempat tinggal nggak ada, harta nggak punya, bisa ketawa-ketawa gara-gara eta. Itu sudah luar biasa. Makanya dalam Islam itu nggak sampai haram, tetapi ada beberapa poin yang tadi selama bersih dari tadi silahkan. Intinya lain diharamkan tertawa. Rasul tertawa, walaupun Rasul mah tertawanya tidak terbahak-bahak. Urang hayang tertawa ditahan da sieun dosa, engke nu kaluar ti tukang leuwih bahaya eta. Gitu. Nah makanya silahkan sebelum tertawa itu dilarang. Yang tidak boleh itu terlampau banyak. Nah itu diantaranya. Sudah 9:30 kurang, ya kurangnya kan bebas. Saya tengah bohong kan? Tuh kan. Sudah 9:30 kurang. Nggak bohong tuh? Tuh emang kurang kan. Kurangnya silahkan hitung sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pertemuan kita kali ini jadi kiparat atas dosa dan kesalahan kita. Doakan senantiasa saudara-saudara kita yang berada di Cianjur dan tempat-tempat yang lain. Kalaupun sekarang yang ada yang sedang nonton live streaming daerah Cianjur di tengah pengungsiannya. Walaupun sedang parkir kuota mereka tetap kajian. Itu luar biasa. Yang paling pokok bukan sekedar cukup sandang pangan dan papannya nanti. Tapi semoga Allah kuatkan akidah mereka, kuatkan kesabaran mereka. Di balik segala musibah ini, yakin Allah akan meningkatkan derajat mereka di hadapan Allah selama mereka bersabar dan mampu mulai ujian ini dengan baik. Sebagai seorang muslim, kita bersaudara, maka kalaupun kita nggak bisa membantu ke sana, minimal uang kita nyampe ke sana, atau doa kita panjatkan setiap sholat kita buat mereka. Itu dulu yang bisa disampaikan. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa dipertemukan kembali. Mudah-mudahan tahun depan ada harapan yang baru, ada nuansa yang baru. Ini kan kajian terakhir tahun ini. Ya, Desember kan ya? Ya, Desember tahun terakhir. Karena bulan depan sudah mulai masuk bulan Januari. Semoga akhir tahun 2022 ini menjadi akhir yang indah. Dan kita menyongsong tahun baru dengan hal yang lebih baik. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.